kita ketemu lagi dengan saya Nurika di sini. Di video kali ini kita akan coba untuk menyelesaikan contoh soal penentuan reorder point atau ROP. ROP merupakan titik pemesanan kembali. Jadi pada jumlah persediaan kita sudah sampai berapakah kita akan melakukan pemesanan ulang terhadap barang kita. Video ini merupakan request dari Anias Channel. Dan juga video ini sangat erat kaitannya dengan penentuan safety stock. Karena safety stock merupakan salah satu indikator data yang kita pakai untuk penentuan ROP. Semoga video ini bisa bermanfaat. Rumus ROP yang dibahas dalam video ini berdasarkan dari sifat demand dan lead time-nya, apakah fluktuatif atau tetap. Rumusnya itu disadur dari buku Donald Waters dan juga dari jurnal M. Hudori 2018. Jadi jika ada yang bermanfaat dari video ini, silahkan langsung cite kedua sumber berikut. Ini adalah rumus reorder point-nya. Berdasarkan dari kondisi lead time dan juga demand. Yang pertama adalah ketika demand dan lead time tetap, maka ROP sama dengan D dikali T. Ini saja. Karena dengan kondisi ini safety stock nilainya sama dengan 0. Kemudian, ini rumus pertama. Kemudian ada rumus kedua, ketika demand-nya fluktuatif, namun lead time-nya tetap, maka kita akan mencari rata-rata dari demand tersebut. Rumus ketiga, ketika lead time yang berfluktuatif, namun demand-nya tetap, rata-rata yang kita cari adalah rata-rata lead time. Yang terakhir, rumus ROP ketika demand-nya bersifat fluktuatif, lead time yang berfluktuatif, maka kita akan mencari rata-rata demand dan lead time. Ini adalah rumus yang akan kita pakai untuk menyelesaikan contoh soal selanjutnya. Kita disclaimer dulu tentang contoh soal yang digunakan dalam video kali ini. Jadi contoh soalnya sama persis dengan contoh soal penentuan safety stock. Yang ini. Sehingga nilai dari safety stock yang kita pakai dalam contoh soal penentuan ROP sekarang merupakan hasil perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya. Karena dia berkesinambungan antara safety stock dan ROP. Soal nomor 1. Diketahui PT ABC mensuplai traktor sebanyak 60 unit ke PT Minion tiap bulannya. Ini akan menjadi demand, yaitu 60 unit per bulan. Waktu antar dari PT ABC adalah 5 hari. Berarti ini adalah lead time-nya sebesar selama 5 hari. Tentukan berapa ROP atau reorder point. Nah, konteks dalam contoh soal nomor 1 ini memiliki demand yang tetap. Asumsinya adalah bahwa demand tidak berubah dan lead time-nya juga tetap tidak berubah. Sehingga safety stock akan bernilai 0. Oleh karena itu, rumus ROP menjadi D dikali lead time ditambah safety stock. Karena ini bernilai sama dengan 0, maka ROP adalah D dikali lead time. Nah, kita bisa saja mengalihkan langsung ini, namun karena D satuannya bulan, lead time satuan hari, kita sesuaikan dulu. D sama dengan 60 unit per bulan, kita kalikan 1/30. 1 bulan sama dengan 30 hari. Berarti D-nya adalah 2 unit per hari. Kita masukkan rumus ROP. ROP sama dengan D dikali lead time sama dengan 2 unit per hari. Kita kalikan dengan 5 hari. Sama dengan 10 unit.
Ini adalah jawaban untuk soal nomor 1. Artinya adalah ketika stok kita berjumlah 10 unit, maka kita akan lakukan pemesanan ulang. Contoh soal nomor 2. Jika diketahui demand PT Minion adalah seperti pada tabel, ini dia. Ada demand dari bulan 1 sampai bulan 20, kemudian lead time-nya tetap 5 hari. Tentukan ROP-nya. Di contoh soal ini, demand-nya bersifat fluktuatif, lead time-nya bersifat tetap. Maka rumus yang kita gunakan adalah ROP sama dengan rata-rata demand kita kalikan dengan lead time ditambah dengan safety stock. Safety stock kita sudah punya 27,343 unit. Ini diperoleh dari video sebelumnya tentang penentuan safety stock. Lead time juga kita sudah punya, yaitu 5 hari ini menjadi lead time-nya. Nah, sekarang kita tentukan rata-rata demand-nya. Rata-rata demand sama dengan 73,4 unit per bulan ya. Unit per bulan. Karena ketiga informasi untuk menentukan ROP sudah kita peroleh, maka ROP sama dengan D rata-rata 73,4 unit per bulan dikalikan dengan lead time-nya 5 hari, kita tambah dengan safety stock-nya adalah 27,343 unit. Di sini terlihat bahwa satuannya masih beda, bulan dan hari, maka kita sesuaikan dulu. D rata-rata kita jadikan per hari, maka 73,4 dibagi 30, jika asumsinya 1 bulan adalah 30 hari. Maka nanti akan diperoleh D rata-rata sama dengan 2,45 unit per hari. Sama dengan 2,45 unit per hari, kita kalikan 5 hari, kita tambah dengan 27,343 unit. Dan diperoleh hasilnya adalah 39,593 unit. Dimana kalau dalam persediaan biasa kita round up di 40 unit. Ini adalah jawaban ROP untuk contoh soal nomor 2. Contoh soal berikutnya. Jika diketahui demand PT Minion adalah 50 unit per bulan, dengan lead time seperti pada tabel, ini adalah lead time-nya dari bulan 1 sampai bulan 20, tentukan berapa ROP-nya. Kita sudah tahu nilai safety stock di 60,272, sama seperti sebelumnya, ini dari video tentang safety stock. Nah, rumus ROP sama dengan D dikali dengan rata-rata lead time ditambah dengan safety stock. Kita sudah punya D-nya di 50 unit, kita punya safety stock-nya di 60 unit. Sekarang kita tentukan dulu lead time. Rata-rata lead time sama dengan ini dia. Rata-ratanya adalah 3,05 hari satuannya ya. Nah, karena kita punya demand dan lead time dengan beda satuan, kita samakan dulu. Kita ubah si D yang 50 unit per bulan ini menjadi hari. Per bulan, kita kalikan dengan 1 bulan, asumsinya adalah 30 hari. Maka akan diperoleh nanti D-nya itu di 0,833 unit per hari. Ini kan koma-komaan, kita lanjutkan dulu perhitungannya, karena perhitungannya belum selesai. Nanti di akhir baru kita round up. ROP sama dengan D 0,833 unit per hari. Kita kali dengan rata-rata lead time 3,05 hari.
Kita kalikan dengan safety stocknya 60,272 unit. Akan diperoleh ROP sebesar 62,814 unit. Atau kita run up di 63 unit. Contoh soal terakhir. Jika diketahui demand dan lead time PT Minion seperti pada tabel, ini adalah lead time-nya, ini adalah demand-nya, ini keduanya bersifat fluktuatif, tentukan ROP. Nah, karena demand dan lead time-nya bersifat fluktuatif, maka dalam rumus ROP, D-nya harus dicari rata-rata dulu, lead time-nya harus dicari rata-rata dulu. Sekarang kita hitung dulu rata-rata lead time dan demand. Rata-rata lead time sama dengan 2,85 hari. Rata-rata demand sama dengan di 88,9 unit per bulan. Nah, kita jadikan dulu per hari sama dengan ini kita bagi 30. Oke, demand rata-ratanya ada di 2,9633. Sekarang kita masukkan langsung rumus untuk ROP-nya sesuai dari rumus yang telah ada di dalam kotak ini. ROP sama dengan D rata-rata yang per hari, kita kalikan dengan lead time rata-rata, kita tambah dengan safety stock-nya di 80, ini dia. ROP untuk contoh soal terakhir nomor 4 adalah di 89,3735 atau biasa kita round up dalam persediaan, maka ROP-nya adalah di 90 unit. Ketika persediaan kita menyentuh jumlah 90 unit, maka kita lakukan pemesanan kembali. Nah, ini dia pembahasan contoh soal untuk keempat jenis atau tipe ROP berdasarkan fluktuatif atau tidaknya demand dan lead time. Semoga video ini bisa bermanfaat.